Ada pandangan yang mengatakan bahwa orang-orang percaya yang menyembah Bapa di sorga, Yesus Kristus dan Roh Kudus akan mengalami pengangkatan. Tetapi Torah 30 menit mempunyai pandangan yang berbeda. Siapakah yang akan terangkat di masa akhir zaman? Apakah semua orang percaya akan terangkat? Tetapi siapakah yang tidak terangkat di masa akhir zaman? Apakah hanya orang-orang dunia? Apakah ada dari antara orang-orang percaya yang tidak mengalami pengangkatan? Apakah ada kriteria yang terangkat atau tidak terangkat? Ada pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang percaya yang hidup pada masa akhir zaman akan terangkat bersama-sama dengan Yehusha Kristus. Walaupun siapa yang terangkat dan tidak terangkat tidaklah jelas batasannya. Apakah semua orang yang percaya bahwa Yehusha adalah Elohim dan Juru Selamat, pasti terangkat? Bagaimanakah dengan orang-orang yang mempunyai karakter baik tetapi tidak mempercayai bahwa Yehusha adalah Elohim? Kemungkinan akan ada yang menjawab, yang baik belum tentu benar. Kami sangatlah setuju, karena benar bukanlah berdasarkan standar manusia, melainkan standar Yahwa Elohim. Dengan adanya standarisasi maka keselamatan tidaklah otomatis didapatkan. Karena orang-orang yang terangkat pastilah orang-orang yang mendapatkan keselamatan. Dengan begitu keselamatan berarti merupakan hasil akhir, dan bukan ditentukan di awal. Jadi apakah ada standar Elohim untuk orang-orang yang akan terangkat? Hal mengenai kedatangan Yehusha di akhir zaman dijelaskan melalui suatu perumpamaan. Yaitu perumpamaan mengenai 10 gadis. Bila kita mau perhatikan dengan lebih teliti, sebenarnya ini merupakan perumpamaan yang sangat menarik. Mengapa diumpamakan 10 gadis? Mengapa tidak 5 gadis dan 5 pelacur? Tetapi perumpamaan tersebut jelas menerangkan ada 5 orang yang masih gadis dan bodoh, tetapi ada juga 5 orang yang masih gadis juga bijaksana. Istilah gadis, Torah 30 menit tidaklah setuju. Menurut kami seharusnya ditulis 10 perawan. Seperti terjemahan di dalam bahasa Inggris. Karena kata gadis seakan-akan menunjukkan usia. Tetapi kata perawan berarti belum pernah melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita. Karena kata perawan berlaku untuk usia remaja, dewasa, ataupun sudah lanjut. Tetapi bila menggunakan kata gadis untuk seseorang yang sudah lanjut, maka kata tersebut tidaklah cocok. Seorang perempuan yang masih perawan dan sudah tua, disebut perawan tua. Dan bukanlah gadis tua. Kata gadis cenderung menunjukkan umur seseorang. Sekali lagi kami hendak menekankan, bahwa kata gadis dalam bahasa Yunaninya hendak menjelaskan seorang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Karena pengertian ini akan menjadi penting sekali di dalam pembahasan perumpamaan mengenai 10 perawan. Perhatikan ayat berikut. Kata perawan mempunyai kata yang sama dalam bahasa Yunani dengan kata gadis. Kedua ayat ini merupakan perumpamaan. Perhatikan juga kata pelacur di kitab Wahyu yang juga merupakan perumpamaan. Di dalam perumpamaan Alkitab, kata perempuan terbagi dua, yaitu perawan dan pelacur. Di mana kata perawan dan gadis memiliki makna yang sama, karena berasal dari kata Yunani yang sama. Berdasarkan 2 Korintus pasal 11 ayat 2, kata perawan berarti orang-orang kudus yang tidak mencemarkan dirinya terhadap ajaran-ajaran di luar firman Yahwa Elohim, dan hanya menyembah Yahwa Bapa, Yehusha Kristus dan Ruach HaKodes. Menurut pandangan Torah 30 menit suatu terjemahan seharusnya diberikan arti yang mendekati, agar tidak merubah makna yang terkandung di dalamnya. Walaupun bila dimasukkan di dalam kalimat mungkin akan terlihat tidak lazim. Tetapi menurut pandangan kami makna lebih penting dibandingkan tata bahasa, khususnya yang berhubungan dengan firman Yahwa Elohim. Perhatikan ayat berikutnya. Bila pengertian kata perawan di ayat sebelumnya tidaklah dipahami dengan benar, maka akan terlihat seakan-akan perumpamaan ini menggambarkan 5 gadis baik-baik, dan 5 gadis buruk kelakuannya. Tetapi pengertian sebenarnya tidaklah demikian. Bila diterjemahkan dengan kata perawan, maka pembaca akan mengerti bahwa ada perempuan baik-baik yang bijaksana,
Ada juga perempuan baik-baik tetapi bodoh. Tetapi keduanya adalah perempuan baik-baik. Yehusha Kristus sebenarnya sedang memberikan perumpamaan mengenai 10 orang-orang percaya, atau orang-orang kudus, yang tidak mencemarkan dirinya dengan pengajaran di luar firman Yahwa Elohim, dan tentu saja hanya menyembah Yahwa Bapa, Yehusha Kristus, dan Ruach HaKodes. Dengan kata lain, 10 orang percaya, yang cinta dengan Yehusha Kristus. Perumpamaan mengenai 10 perawan, berbicara mengenai orang-orang percaya yang hidup di masa akhir zaman. Orang-orang yang percaya akan firman Yahwa Elohim, dan hanya menyembah Yahwa Bapa, Yehusha Kristus, dan Ruach HaKodes. Tetapi sayangnya tidak semua dari orang-orang percaya yang akan terangkat, atau diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Melainkan hanya sebagian. Atau lebih tepatnya 5 dari 10. Apakah itu berarti hanya 50% dari total orang-orang percaya yang akan terangkat? Yang jelas orang-orang percaya yang tertinggal akan mengalami aniaya besar. Pada masa tersebut maka orang-orang percaya yang tertinggal akan mengalami penyiksaan karena iman mereka. Ada yang akan tetap bertahan sampai masa aniaya besar berakhir, tetapi tidak sedikit yang akan menyerah dan menjadi murtad. Karena iblis, atau yang umumnya dikenal dengan sebutan antikristus sendirilah yang akan memimpin dunia ini, dan mengejar setiap orang-orang percaya di seluruh penjuru bumi. Kiranya Roh Kuduslah yang memberikan hikmat agar kita sebagai orang-orang percaya menjadi bijaksana untuk mengerti apa yang Bapa di sorga kehendaki untuk dikerjakan. Amin.